Ayo dimulai. Baik, saya awali. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini kami warahmatullahi kelompok wabarakatuh. akan menjelaskan materi terkait praktik penghindaran pajak oleh FDI di Indonesia. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Ketut Rika Saputra, yang kedua Maya Anggraini, yang ketiga yang terakhir Maulidia Fatimah. Next, next slide. Oke. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. FDI mendorong FDI mendorong industrialisasi, transfer teknologi, dan membuka akses bahan baku. Indonesia menawarkan insentif pajak untuk menarik FDI. Fenomena paradoks. Banyak perusahaan PMA melaporkan kerugian namun tetap beroperasi. Mengidentifikasi potensi penghindaran pajak. Next. Praktik penghindaran pajak. Transfer pricing merupakan manipulasi harga antar perusahaan. Thin capitalization, utang berbunga tinggi menggantikan modal saham. Charity shopping memanfaatkan perjanjian pajak internasional. Control corporate menunda pengakuan penghasilan luar negeri. Tax haven menggunakan yurisdiksi pajak rendah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulidia Fatimah. Transfer pricing. Pertama, penggelapan biaya jasa dan royalti. Kedua, penjualan produk ke induk perusahaan dengan harga rendah. Ketiga, penjualan melalui perusahaan dummy di luar negeri. Keempat, contohnya yaitu PT KS Indonesia menjual produk ke KW Crop, perusahaan dummy dengan harga rendah. Next. Adanya thin capitalization, menggunakan utang berbunga tinggi dari induk perusahaan. Skema yang pertama, direct loan, pinjaman langsung dengan bunga tinggi. Yang kedua, back-to-back loan, pinjaman melalui mediator atau bank. Ketiga, parallel loan, pinjaman melalui pihak ketiga yang terafiliasi. Dan keempat, contohnya yaitu PT ACG Indonesia menanggung biaya bunga atas pinjaman pihak luar negeri. Treaty shopping, tax treaty, memanfaatkan fasilitas pajak dalam perjanjian bilateral. Yang kedua, SPF, dilakukan melalui pendirian Special Purpose FEDIS di negara tax haven. Contohnya menggunakan SPF untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah di negara tertentu. Control Foreign Corporation atau CFC menunda pengakuan penghasilan dari luar negeri. Saham mayoritas dimiliki oleh induk perusahaan. Contohnya, dividen dari XYZ ditunda hingga perusahaan melaporkan kerugian. Next. Pemanfaatan tax haven. Yang pertama, negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak. Yang kedua, karakteristik. Yang pertama, tarif pajak rendah dan kerahasiaan bank yang ketat. Yang kedua, pengawasan lalu lintas devisa yang longgar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatih. Metode penelitian. Satu, pendekatan, yaitu sama dengan mixed method, dalam kurung kualitatif dan kuantitatif. Tekniknya ada dua, yaitu dengan wawancara mendalam dengan informan kunci. Yang kedua yaitu analisis teori perpajakan untuk mengidentifikasi praktik penghindaran pajak. Oke, next.
hasil penelitian. Yang pertama itu 5 skema utama, yaitu dengan transfer pricing, tin capitalization, treaty shopping, CFG, dan tax haven. Untuk yang kedua, skema populer, yaitu dengan transfer pricing dan tin capitalization. Yang ketiga, yaitu indikasi, ya, sama dengan anak perusahaan sering melaporkan rugi, induk tetap untung. Oke, next. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, praktik penghindaran pajak memanfaatkan celah regulasi. Yang kedua, yaitu hubungan anak dan induk memungkinkan manipulasi transaksi. Rekomendasinya yang pertama yaitu penguatan regulasi anti-tax avoidance. Dan yang kedua, penelitian lebih lanjut dengan metode gabungan. Oke, next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.